Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bertemu kembali dengan saya Ratna Haryaningsih di channel Ngaji Bareng 04. Pada pertemuan kita kali ini kita akan melanjutkan mengurai hukum tajwid yang terdapat pada surah An-Nisa ayat 32 bagian pertama. Disimak sampai akhir karena nanti di ujung akan ada pertanyaan seputar tajwid. Dan jawaban untuk pertanyaan hari kemarin akan ditemukan pada menit ke A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La di sini ada hukum mad tabi'i. Mad tabi'inya mad tabi'i zahiri karena ada alif yang didahului baris fathah. Maka cara membunyikannya, lamnya kita panjangkan 2 harokat saja. Wala tataman. Berikutnya ada hukum gunnah musyaddadah atau nun musyaddadah karena nun bertasydid. Cara membacanya cukup dengung, bunyi n-nya tahan sampai ada getaran halus ke hidung kurang lebih 2 harokat. Wala tatamannau. Nau ada harfulin atau huruf lin karena ada waw sukun yang didahului baris fathah. Maka cara bacanya cukup kita lembutkan saja. Wala tatamannau ma mad tabi'i. Mad tabi'inya mad tabi'i zahiri karena ada alif yang didahului baris fathah. Maka cara bacanya dipanjangkan mimnya 2 harokat. Ma faddalallah. Lam pada lafaz Allah atau lam jalalah dibunyikan secara tafkhim karena huruf sebelumnya berbaris fathah. Maka dibacanya tebal, pangkal lidah kita angkat. Ma faddalallah. Alif lamnya namanya alif lam syamsiyah karena alif lam menghadapi huruf syamsiyah yaitu lam. Maka alif lam ini tidak perlu dibaca, lewatin aja ya. Atau biasa juga disebut dengan idgham syamsi. Ma faddalallah. Allah mad asli atau mad tabi'i. Mad tabi'inya mad tabi'i muqaddar karena ditulis dalam bentuk fathah berdiri di atas huruf lam. Cara membunyikannya dipanjangkan 2 harokat saja. Ma faddalallahu bihi. Hi mad silah qasirah karena ada ha domir yang diapit 2 huruf hidup, yaitu huruf ba dan huruf ba lagi. Dan huruf hidup setelahnya bukan hamzah melainkan ini ba. Maka ha domirnya kita panjangkan 2 harokat. Bihi ba'dakum. Lalu berikutnya ada hukum izhar syafawi karena mim sukun menghadapi huruf selain mim dan ba. Di sini hurufnya adalah huruf ain. Maka mim sukun dibunyikan dengan jelas. Jadi bunyi m-nya jelas, tidak perlu kita tahan. Ba'dakum ala. La mad asli atau mad tabi'i. Mad tabi'inya mad tabi'i muqaddar karena ada fathah panjang pada huruf lam. Maka kita panjangkan lamnya ini 2 harokat saja. Ala ba'd. Huruf ain dibaca jelas, huruf bod disukunkan dan harus tetap terbaca ya. Tapi jangan dipantulin ya, karena bod ini bukan huruf pantul. Ba'd. Kemudian di atasnya ada tanda waqaf namanya al-waqfu aula. Al-waqfu artinya berhenti atau waqaf ya.
Aula itu utama, jadi yang lebih utama adalah berhenti. Lirrijali. Kemudian di sini ada hukum alif lam, namanya alif lam syamsiyah. Karena alif lam menghadapi huruf syamsiyah yaitu ra. Maka alif lam tidak dibaca, lewatin, jadi kita bacanya langsung ke ra. Oleh karena itu biasa disebut dengan idgham syamsi. Nah, lalu mana alifnya atau hamzah wasolnya? Nah, kan kalau hukum alif lam ya pasti ada alifnya ya. Jadi di sini ada alif atau hamzah yang dibuang, hamzah wasol yang dibuang karena kemasukan huruf lam jar, lam dengan harokat kasrah. Lirrija, huruf ra dibunyikan secara tarqiq sebab ra-nya berbaris kasrah. Maka bacanya ditipiskan, pangkal lidah datar, ri. Lirrija, ja mad tabi'i, mad tabi'inya mad tabi'i zahiri. Karena ada alif yang didahului baris fathah, maka cara membacanya dipanjangkan jimnya ini 2 harokat saja. Lirrijali nasi, si mad tabi'inya mad tabi'i zahiri. Karena ada ya sukun yang didahului baris kasrah, maka sodnya panjangkan 2 harokat. Nasibum. Berikutnya ada hukum idgham bi gunnah karena ada tanwin dhammah yang bertemu dengan huruf mim. Maka tanwin dhammahnya masuk ke mim, nasibum, dan tahan bunyi m-nya, dengungkan. Nasibum mimma. Mim kedua ini disebut dengan gunnah musyaddadah karena mimnya tasydid. Maka cara bacanya dengung, bunyi m-nya tahan sampai ada getaran halus ke hidung. Mimma. Jadi walaupun ini mim ketemu mim, kalau mim pertama tidak sukun maka bukan idgham ya. Jadi ini tetap mimnya itu yang tanwin ketemu mimnya ya idgham. Tapi dari mim pertama ke mim kedua bukan idgham ya. Ini mim yang keduanya gunnah musyaddadah. Mimma, ma mad tabi'inya mad tabi'i zahiri karena ada alif yang didahului baris fathah. Maka dibaca panjang mimnya 2 harokat. Mimma, mimma. Oh iya, selanjutnya di sininya ada hamzah wasl ya, ada huruf sukun. Jadi mimma mad tabi'inya hanya berlaku saat berhenti ya. Alif sebelumnya fathah dibaca panjangnya hanya saat berhenti. Sedangkan jika terus maka madnya ini gugur, namanya takhallus bil hadfi. Kenapa? Karena ada pertemuan 2 sukun, huruf mad dan huruf kaf sukun. Maka huruf madnya dilepaskan sehingga kalau wasol mimnya jangan dibaca panjang, pendekin. Mimmak, pendek langsung ke kaf. Tasabu, bu mad tabi'i zahiri karena ada waw sukun yang didahului baris dhammah, maka dibaca panjang baknya hanya 2 harokat. Bu. Kemudian di atasnya ada tanda waqaf, namanya al-waqfu aula, artinya berhenti di sini lebih utama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tatamannaw ma faddalallahu bihi ba'dakum 'ala ba'd. Lirrijali nasibum mimma iktasabu. Pertanyaan untuk hari ini, sebutkan nama hukum tajwid dari yang saya tunjukkan ini. Nama hukumnya apa, sebabnya apa, dan bagaimana cara bacanya. Shadaqallahul azim.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.